Kalau daftar kerjaan kamu rasanya nggak ada habisnya, mungkin masalahnya bukan di manajemen waktu, tapi di cara kita ngelihat nilai sebuah pekerjaan. Nah, di sini kita akan coba ubah pola pikir kita. Dari sekedar centang to-do list, jadi menciptakan dampak. Gimana caranya biar kamu jadi aset paling berharga di perusahaan? Pernah nggak sih pagi-pagi buka laptop, terus semua kerjaan rasanya ada label urgent? Atau lihat tumpukan tugas dan mikir, ini semua harus kelar sekarang juga? Tenang, kamu nggak sendirian kok. Perasaan kayak tenggelam di lautan urgensi ini udah biasa banget di dunia kerja sekarang. Tapi, ada harga mahal yang harus kita bayar loh. Dan ini tuh bukan cuma soal perasaan aja. Seperti yang bisa kita lihat, dampaknya nyata banget dan bisa jadi lingkaran setan. Stres yang numpuk bikin kita gampang capek, yang ujung-ujungnya nurunin produktivitas dan kualitas kerja. Ironisnya kan, semakin kita sibuk ngerjain hal yang salah, malah semakin banyak target penting dan deadline yang kelewat. Oke, sekarang kita coba bedah akar masalahnya ya. Supaya bisa nentuin prioritas dengan benar, kita perlu jawab satu pertanyaan mendasar. Kamu ngelihat diri kamu itu sebagai biaya atau investasi buat perusahaan? Jawabannya bakal ngubah segalanya loh. Seringnya kan, banyak perusahaan ngelihat gaji karyawan di laporan keuangan ya sebagai kolom pengeluaran, sesuatu yang sebisa mungkin harus ditekan, biar untungnya makin gede. Ini pandangan yang umum banget, tapi sebenarnya juga terbatas banget. Sekarang, coba deh kita putar balik total cara mikirnya. Gimana kalau gaji kamu itu bukan cuma biaya, tapi sebuah investasi yang perusahaan tanamkan pada diri kamu? Dan namanya investasi, ya pasti ada harapan buat dapat imbal hasil atau return kan? Nah, konsep inilah yang kita sebut ROI karyawan atau Return on Investment. Gampangnya gini deh, ini tuh cara ngukur nilai yang kamu hasilkan. Entah itu dari mencapai target, nemuin cara kerja baru yang lebih efisien, atau apapun itu, dibandingin sama total biaya kamu. Makin besar nilai yang kamu ciptakan, ya makin tinggi juga ROI kamu. Dan angkanya ini bukan main-main loh. Kata para konsultan bisnis, karyawan yang bisa ngasih ROI di atas 300% itu dianggap sebagai investasi yang super menguntungkan. Kamu bukan lagi sekedar pekerja, tapi kamu itu mesin pertumbuhan. Jadi pertanyaan besarnya, gimana caranya biar kita bisa secara sadar dan sistematis naikin ROI kita? Jawabannya bukan cuma kerja lebih keras, tapi harus kerja lebih cerdas. Nah, untuk itu kita butuh semacam kompas. Ini dia kompas kita, matriks prioritas. Kelihatannya sederhana, tapi alat visual ini efektif banget. Kuncinya, kita akan petahin semua tugas bukan berdasarkan kelihatannya mendesak, tapi berdasarkan dua hal yang jauh lebih penting, dampak yang dihasilkannya dan upaya yang dibutuhin. Yuk kita bedah matriks ini. Fokus utama kita ada di kuadran dampak tinggi upaya rendah. Nah, ini kemenangan cepat yang harus langsung dikerjain. Terus ada proyek besar dengan dampak tinggi tapi upaya tinggi. Ini penting, tapi perlu direncanain, jangan asal gerasa-gerusuk. Lalu, tugas tambahan di dampak rendah upaya rendah. Coba pikirin, bisa didelegasiin atau dibikin otomatis nggak? Terakhir, hati-hati sama buang waktu di dampak rendah upaya tinggi. Ini jebakan produktivitas yang harus dihindari. Kalau kita pakai matriks ini secara konsisten, kamu nggak cuma bakal kerja lebih efisien, tapi kamu juga secara proaktif akan ngurangin waktu yang kebuang sia-sia dan mastiin setiap jam kerja kamu tuh bener-bener nyambung sama tujuan besar perusahaan. Oke, sekarang kita sambungin lagi nih. Gimana caranya alat sederhana ini bisa ngubah kamu dari yang tadinya cuma biaya jadi sebuah investasi yang bernilai tinggi? Jawabannya tuh simple banget tapi ngena. Setiap kali kamu fokusin energi kamu ke kerjaan di kuadran dampak tinggi, saat itu juga kamu berhenti jadi orang yang reaktif dan mulai secara proaktif naikin ROI pribadi kamu. Kamu ngerjain hal yang benar-benar penting dan ngasih hasil. Perbedaannya tuh kelihatan jelas banget loh di kebiasaan sehari-hari. Karyawan dengan ROI rendah itu cenderung nunggu disuruh, dan seringnya malah nambahin beban kerja manajer. Sebaliknya, karyawan dengan ROI tinggi itu proaktif, efisien, dan selalu mikir, gimana caranya biar kerjaan atasan lebih ringan, dan gue bisa kasih solusi ya. Jadi poin krusialnya tuh ini, persis seperti yang ditekankan sama catatan konsultan ini. Ini bukan soal seberapa murah gaji kamu, tapi seberapa besar nilai yang kamu hasilkan. Produktivitas yang didorong sama prioritas yang tepat itu kuncinya. Intinya, nilai kamu jauh lebih penting daripada biaya kamu. Paham semua konsep ini itu udah langkah pertama yang keren banget. Tapi tantangan sebenarnya kan gimana caranya biar ini jadi kebiasaan yang jalan terus. Yuk kita lihat cara ngebangunnya jadi bagian dari alur kerja kamu sehari-hari. Ada 4 langkah praktis nih biar jadi kebiasaan. Pertama, analisa.
Tiap minggu coba deh tanyain ke diri sendiri tugas mana yang dampaknya paling besar. Kedua, tentukan tujuan. Pilih 1 atau 2 target utama buat jadi fokus. Ketiga, gunakan matriks. Petain semua rencana kerja kamu di sana. Dan yang paling penting, keempat, tinjau kembali secara berkala. Nah, ini penting banget. Salah satu kesalahan terbesar adalah kita bikin matriks prioritas sekali, terus udah, dilupain. Padahal bisnis, target, dan kondisi pasar itu kan selalu berubah. Jadi prioritas kamu juga harus dinamis dan bisa adaptasi. Selain itu, hindari juga beberapa jebakan umum ini ya. Jangan nentuin prioritas sendirian, selalu diskusiin sama tim. Terus, realistis sama kapasitas dan beban kerja kamu. Dan yang paling penting, jangan sampai matriks ini cuma jadi pajangan. Pakai ini buat nuntun keputusan kamu setiap hari. Pertanyaan praktis yang mungkin muncul di kepala kamu sekarang adalah, oke, terus seberapa sering gue harus ngelakuin tinjauan ulang ini? Jawabannya tergantung peran kamu. Kalau kamu ada di tim operasional yang geraknya cepat, tinjauan mingguan itu ideal banget biar tetap relevan. Tapi kalau peran kamu lebih strategis, mungkin tinjauan bulanan atau per 3 bulan lebih masuk akal, biar sejalan sama tujuan jangka panjang. Dan ingat ya, pesan pentingnya, tujuannya bukan buat punya matriks yang sempurna setiap saat. Kunci sebenarnya adalah konsisten dalam menggunakan alat ini untuk ngebantu kamu ngambil keputusan. Jadi inilah kesimpulan besarnya. Menentukan prioritas kerja secara strategis itu bukan lagi soal manajemen waktu atau nyelesain lebih banyak kerjaan. Tapi ini soal mengelola dan memaksimalkan dampak yang kamu berikan untuk kesuksesan perusahaan. Sebagai penutup, saya mau kasih kamu satu pertanyaan. Coba lihat kerjaan kamu besok. Tugas mana yang bakal kamu pilih sebagai prioritas nomor 1 untuk mulai memaksimalkan return atas investasi yang udah perusahaan kasih ke kamu?